Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu aspal. Di sini saya akan membagikan tips untuk para pemula ya, driver pemula yang ingin mencoba mengadu nasib di jalanan, yaitu menjadi driver go-car atau atau Grab lah ya, boleh. Jadi tipsnya itu ya, yang pertama online stabil ya. Yang dimaksud online stabil itu, onlinenya itu misalnya jam 6 atau jam 7 ya, maksimal jam 7 lah ya. Kalau bisa sih jam 6, habis sholat subuh nyalain. Kalau yang punya keluarga ya sambil pegang anak lah, bantuin istri. Kalau istri saya lagi repot di dapur, kita bantu pegang anak dulu sambil dinyalain. Tapi perjanjian ya, bukan perjanjian sih, maksudnya ngomong dulu sama istri, kalau bunyi kita langsung cabut gitu. Jadi nggak kaget nanti kalau tiba-tiba ditinggal gitu loh, nggak kewalahan lah istilahnya. Nah, nanti offline-nya itu jam 8 atau jam 9 malam gitu, setiap hari ya, libur seminggu sekali lah ya, sekali, biar akun kita bagus. Kalau akun kita bagus itu nanti kita diprioritaskan, namanya gacor lah, nanti bisa gacor gitu ya. Online stabil intinya. Kalau saya sih biasanya kayak gitu ya, habis sholat subuh jam 6 saya nyalain sampai jam 7 nggak ada ya keluar. Nah gitu ya. Nah terus yang kedua, tunggu. Kalau misalkan malam nih, walaupun dapat nggak dapat, tetap pulang ya. Jam 8 jam 9 harus start pulang, jangan maksa. Percuma. Malah apa ya? Istilahnya kita masih baru itu. Aduh, kita itu di nomor sekian kan lah ya. Kalau udah gacor baru tuh boleh lah. Tapi janganlah, udah pokoknya jam 8 apa jam 9 malam itu udah pulang aja pokoknya. Rezeki itu dicari besok lagi, jangan dipaksa, percuma. Rezeki, duit dicari nggak ada habisnya kalau dikejar. Jadi online-nya stabil aja, jam 6 berangkat, jam 8 pulang. Udah setiap hari kayak gitu ya. Ya, sorry, lagi masuk tol. Saya soalnya bawa barang ini, jadinya sambil itu ya, sambil bikin video buat berbagi tips, dan berbagi pengalaman supaya kalian merasa nyaman dan betah. Aduh, kalian lagi, sampean betah mencari nafkah di jalanan gitu. Pokoknya online jam 6, pulang jam 8. Setiap hari kayak gitu ya. Waktunya istirahat. Jam 12 makan, sholat gitu. Asar, maghrib sempet-sempetin. Gak usah terlalu ngejar online. Nah, untuk para pemula, kalau bisa itu kan kalau di go-car ada pilihan tuh ya, L aktifin, terus auto beat aktifin. Nah udah tuh, selalu kayak gitu ya, biar nggak kagok. Kecuali udah lihai, udah canggih, bolehlah nggak auto beatnya dimatiin. Jadi kita bisa lihat kemana, harganya berapa gitu. Tapi untuk pemula mendingan auto beat aja. Jangan pilih-pilih order dulu sementara. Gitu. Kalau milih-milih order itu nggak bakal jadi. Akun pasti anyep terus. Gitu. Jadi online stabil itu, terus nggak milih-milih itu selama 2 minggu ya. Nanti setelah 2 minggu akun sampean itu bakal diprioritaskan. Ngetem, ntar abis dapat order pindah ke sana, cari teman lagi gitu ya. Biar bensinnya nggak tekor.
nggak apa-apa dapat sedikit, yang penting untung gitu loh. Daripada muter-muter percuma. Kalau kita masih baru itu nggak bakal diprioritaskan. Pasti ngasih prioritas dulu ke driver yang lama. Kalau driver lama nolak, baru kita dilempar ke kita gitu. Jadi kita banyakin ngetem aja, nggak apa-apa dapat lemparan dulu sementara. Nanti sistem itu taunya kita rajin aja gitu loh ya. Online stabil, jam 6 on, jam 8 off, apa jam 9 off. Nah itu kalau berhari-hari kayak gitu nanti kita dihitungnya rajin. Nah nanti setelah 2 minggu seperti itu, akun kita diprioritaskan. Coba aja kalau nggak percaya, karena saya udah ngalamin ini, saya ngalamin sendiri nih gitu ya. Pokoknya banyakin ngetem. Nah saya mau sedikit cerita nih pengalaman saya pertama narik. Yang namanya saya nggak ada temen ya, nggak ada pengalaman, nggak ada apalah, pokoknya tiba-tiba jalan aja udah. Saya pikir kayak taksi gitu ya, keliling muter sana sini gitu. Saya keluar jam 6 pagi sampai jam 9 itu nggak dapat penumpang, muter aja sampai stres. Saya mau nyerah lagi. Saya mau sampai istilahnya telepon istri itu udah mau nyerah gitu loh, kayaknya nggak sanggup gitu. Kok begini banget gitu yang diharapin istilahnya buat mencari makan gitu kan. Karena kerjaan kan tahu sendiri sekarang corona kayak gini, susah apa aja gitu. Jadi saya pikir bisalah nyari makan di jalan seperti ini. Nah gitu, saya pikir saya keliling itu bisa dapat banyak gitu. Ternyata salah saya, malah tekor di bensin. Nah itu pengalaman ya. Nah besoknya saya cari-cari sendiri tuh, cari cara sendiri, saya nyari-nyari sendiri gitu di YouTube cara-caranya gitu. Ya itu ternyata ya ngetem. Pokoknya habis nganter ngetem gitu ya. Ngetem pokoknya dapat berapa aja, jam 8 9 pulang. Jangan maksa. Jam 8 lah pulang udah. Biar apa? Biar kita tetap seger. Jam 8 pulang, istirahat. Tidur jangan malam-malam. Bangun pagi kita seger, mandi kayak biasa setiap hari rutin. Nanti akan terbiasa. Bangun pagi itu kalau dibiasakan bangun pagi, ya pasti kita bangun pagi terus gitu ya. Itu online stabil. Nah terus yang ketiga, banyakin sabar. Terus jangan lupa bersedekah ya. Di jalan itu kita itu pengennya selamat ya, selamat dan dapat rezeki. Jadi usahain sedekah ya, ya istilahnya ngasih orang kira-kira yang minta gitu. Kalau kita pas lagi dapat banyak, kasihlah mereka itu 2.000, 5.000, 10.000. Kalau misalkan dapat rezeki banyak itu jangan lupa gitu loh. Kalau kita nggak mau sedekah, aduh ngeri. Soalnya rezeki kita itu ada jakatnya, ada pajaknya. Pajak akhirat itu udah hukum alam itu. Kalau kita nggak mau sedekah, nggak mau zakat, ya pasti keambilnya ya entah dari mana, entah kita kehilangan, entah kita ada masalah gitu. Yang jelas duit itu pasti keluar gitu loh. Makanya daripada kita punya masalah, mendingan maksudnya ada masalah entah ban bocor apalah, pokoknya di itu ya, kejadian yang enggak lah istilahnya, apa minta zakat paksa lah istilahnya kayak gitu ya. Mendingan kita zakatin aja, ikhlasin. Kita ngasih ke apa yang minta-minta gitu. Ya seikhlas kita aja. Pokoknya dapat dikit ya udah kasih dikit. Dapat banyak ya kasih banyak gitu ya. Setiap hari kita itu di jalan karena butuh selamat. Ya, mereka juga pasti ngedoain kita gitu loh. Uang 2.000 itu buat kita kayak nggak berguna, tapi buat mereka itu sangat berguna banget gitu. Nah gitu ya. Jadi sabar sama bersedekah ya. Kalau misalkan masuk gang apa segala macam, sabarin aja dulu. Ya namanya kita apa kerja jemput orang, antar jemput orang ya resiko lah kayak gitu, itu harus bisa terima ya. Nah gitu. Pokoknya selama 2 minggu rutinin seperti itu ya. Nah setelah 2 minggu nih, akun sampean semua itu gacor. Pokoknya nggak ada istirahat. Saya ada buat video live ngebeat saya ya. Entah ini saya bikin video ini mau saya upload duluan yang mana,
nanti boleh dilihat lah ya, gacornya seperti apa. Nggak bakal ada tuh istirahat, maksudnya nggak ada waktu senggang, nggak ada waktu kosong gitu. Kadang-kadang itu kita baru lagi nganter, belum sampai tujuan udah masuk. Nah gitu, biasanya itu kalau udah gacor kayak gitu. Itu udah saya alamin banget, itu udah saya jalanin semua itu. Jadi kalau untuk udah gacor, udah ini, paling enak udah auto beat aja ya. Saya kasih saran auto beat. Auto beat itu ngindarin kita dari sinyal jelek, dari HP nge-lag. Itu tetap keambil. Kalau HP nge-restart nih, order masuk, tetap masuk. Nggak apa-apa, tungguin aja sampai nyala, ntar order nggak hilang, tetap kok ada gitu loh. Tapi kalau nggak auto beat, lolos itu, kita nggak keambil gitu. Nah mendingan auto beat gitu, kecuali malam ya, jam 8 kalau udah malam. Kalau saya ya, pengalaman saya ya selama ini sampai sekarang pun saya jalanin. Kalau udah arah pulang malam, misalkan rumah kita di Jakarta Barat lah gitu ya, saya tinggal di Jakarta Barat, misalkan saya di Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan gitu, saya udah arah ke Jakarta Barat, itu nggak auto beat, saya ambilnya yang arah searah gitu loh. Kalau arah balik cancel aja, nggak apa-apa, tapi cancelnya jangan banyak-banyak. Pokok itu kan ada performa tuh 100% ya. Makanya kalau dari pagi nggak ditolak-tolak kan masih 100% tuh. Nah nolaknya boleh kalau malam, tapi jangan sampai di bawah 80. Sekiranya nggak ada arah pulang sampai 80%, jangan sampai di bawah 80 ya. Pokoknya 80%, misalnya udah 82 atau 85, udah matiin aja, pulang udah gitu ya. Kalau misalnya ada searah nggak apa-apa, ambil gitu. Jangan sampai kita pulang itu performa di bawah 80, nanti itu mempengaruhi gacornya gitu. Itu pengalaman saya. Jadi jaga di situ selama 2 minggu seperti itu. Udah pokoknya 100%. Nolak gak masalah. Saya nolak setiap hari, saya pasti nolak kok kalau arah pulang. Entah 3 atau 4, tergantung dari persentase saya aja. Yang penting 80% stop saya. Di atas 80%, misalnya 82 atau 85, itu saya stop. Saya matiin lah, nggak mau saya ini, takutnya di bawah 80 repot lagi nanti naikinnya gitu. Matiin aja udah, mau di mana aja matiin. Saya pernah kok dari Cibubur arah pulang nggak ada, udah saya naik tol, nggak masalah itu. Soalnya udah 82% itu saya. Kalau saya tolak lagi di bawah 80 nanti repot, itu mempengaruhi rating gitu ya. Jadi itu tips-tips untuk pemula dan yang pengen gacor. Nah kalau udah gacor ya 300 minimal bersih dapat. Saya itu 300 minimal sehari ya, bisa kadang sampai 500 gitu, sampai pokoknya rata-rata minimal 300 lah, rata-rata 400 500 itu bersih dapat setiap hari itu ya. Nah terus kalau ada penumpang yang sekiranya bisa offline nggak masalah. Kalau minta dia misalkan dia minta offline, maksudnya gini, misalkan dia ada jadwal terus lah, sering lah gitu, minta offline nggak masalah. Tanyain aja, sering nggak pakai gini, boleh pak, kalau misalkan perlu saya telepon aja. Nah itu buat tambahan kita gitu, nggak masalah itu. Yang penting jadwal ngebitnya tetap gitu loh, kan nggak seharian kayak gitu, itu kan nggak seharian. Nah gitu loh ya, seperti itu nanti dijamin akunnya gacor. Saya sekarang kalau mau istirahat harus harus offline. Pas kita lagi narik kayak gini nih, ada tuh tombol offline, tombol setelah trip ini saya offline ada. Nanti ini saya kasih lihat gambarnya. Nah itu ya. Jadi kalau mau masih pagi, istilahnya masih siang, kemana aja ambil ya, kecuali udah malam. Nah itu pilih-pilih nggak masalah, tapi harus tetap jaga performa, jangan sampai di bawah 80%. Itu ya tipsnya ya. Ya udah gitu aja sih ya tips-tips dari saya ya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sekiranya membantu ya tolong di like,
komen. Kalau ada yang mau ditanyakan apa lagi boleh ditanyakan di komen-komen. Jangan lupa subscribe ya. Ya, subscribe itu gratis ya. Saya masih pemula sih. Ya, kali aja bisa berbagi ilmu dan bisa membantu teman-teman semuanya. Biar biar penghasilannya lancar jaya. Ya udah gitu aja ya. Nanti dibuatin video yang lainnya. Tetap semangat ya. Jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan sehat, semangat, dan banyak rezeki ya. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.